15.000 ya, Kak. Setiap hari, aku pergi ke stasiun untuk menunggu. Atau mungkin menjemput seseorang. Seseorang yang tidak kukenal. Aku pergi berbelanja sebentar. Lalu di perjalanan pulang, aku tidak pernah lupa untuk mampir ke stasiun ini. Setiap kali kereta berhenti, berbagai macam orang dimuntahkan oleh pintunya. Semua dengan masker yang seragam menutupi ekspresi. Mereka pun berjalan menuju gerbang elektronik dengan tidak sabar, lalu berhamburan ke tujuan masing-masing. Sedangkan aku hanya duduk, diam, melamun di sini. Tiba-tiba, seseorang menghampiri dan mengatakan sesuatu kepadaku, lalu tersenyum. Mengerikan sekali. Apa yang harus kulakukan? Jantungku berdebar keras. Hanya memikirkannya saja membuatku gemetaran, seolah-olah air dingin mengguyur punggungku, dan napasku mulai tercekat. Ketika aku berpapasan dengan seseorang, dan secara tak acuh bertukar sapa, seperti mau kemana, atau semacamnya. Entah kenapa aku merasa sesak, tidak nyaman, karena merasa tidak ada pembohong paling buruk di dunia ini seperti diriku. Membuatku ingin mati saja. Orang-orang terlalu sering berbasa-basi, mengucapkan sapaan palsu agar terlihat ramah, berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan. Lama-kelamaan mendengar segala hal itu membuatku muak dan tidak tahan dengan dunia yang semakin menjijikan ini. Apakah orang-orang di dunia ini adalah makhluk yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk menyapa dengan kaku, saling berhati-hati, lalu menjadi bosan dengan satu sama lain? Aku benci menjadi seperti itu. Mbak, halo Mbak, halo. Gimana sih Mbaknya? Ditanya kok diem aja bukannya jawab. Meski begitu, aku masih menunggu seseorang. Sebenarnya, siapa yang kutunggu dengan duduk di tempat ini? Untuk orang seperti apa? Mungkin yang kutunggu bukanlah manusia. Aku tidak suka. Bukan. Aku takut dengan manusia. Jadi, aku tidak pernah berkunjung ke rumah teman kalau tidak perlu. Aku merasa paling tenang ketika tinggal di rumah. Hanya aku dan ibuku yang duduk tenang menonton TV. Namun, sejak pandemi semakin parah dan ayah di PHK, aku mulai berasa bersalah. Menjadi satu-satunya orang yang duduk tenang di rumah.
gagal meringankan beban keluarga. Aku merasa gelisah dan tidak dapat bersantai-santai lagi. Aku ingin mendapatkan pekerjaan, bekerja hingga orang tuaku yang bisa duduk tenang. Apa aku telah gagal menjadi manusia? Aku merasa tidak bisa hanya duduk diam di dalam rumah. Meski begitu, tidak ada tempat yang bisa kutuju. Jadi aku pergi berbelanja, dan di perjalanan pulang, mampir di stasiun ini untuk duduk diam di salah satu kursi dingin yang ada di sana. Berharap, barangkali ada seseorang yang muncul. Namun takut dengan apa yang harus kulakukan jika seseorang benar-benar muncul. Tapi juga bertekad pasrah, jika memang benar muncul, apa boleh buat, aku akan menyerahkan hidupku padanya. Dia yang akan memutuskan takdirku. Berbagai macam lamunan ini saling bersinggungan secara aneh antara satu sama lain, memenuhi hatiku dengan berbagai emosi, membuat dadaku sesak dengan rasa sakit, seolah tidak bisa membedakan hidup dan mati, seolah bermimpi di siang hari. Orang-orang yang berlalu lalang di stasiun pun terlihat semakin kecil dan jauh, seolah aku telah mengintip dari ujung teleskop yang salah. Dunia pun menjadi begitu sunyi. Sebenarnya, apa yang selama ini ku nanti? Mungkin karena pandemi tak kunjung berakhir, aku merasa gelisah. Aku ingin bekerja keras dan bisa berguna. Hanyalah sebuah kebohongan. Sebenarnya, itu hanyalah alasan terselubung agar aku bisa puas membayangkan lamunanku menjadi kenyataan. Disinilah aku, duduk dengan ekspresi kosong, namun juga merasakan percikan berupa rencana licik yang mulai membakar hatiku. Siapa yang selama ini kutunggu-tunggu? Tidak ada yang terlihat dengan jelas. Segalanya kabur. Meski begitu, aku terus menunggu. Sejak ayah di PHK, hari demi hari, di perjalanan pulang, aku selalu mampir ke stasiun, duduk di salah satu kursi dingin yang ada di sana, lalu menunggu. Seseorang datang dan tersenyum padaku. Menyeramkan. Apa yang harus kulakukan? Yang kutunggu bukanlah kamu. Lalu, sebenarnya siapa yang kutunggu-tunggu? Suami? Bukan. Kekasih? Mana mungkin. Teman? Itu apa lagi? Uang? Tentu tidak. Arwah seseorang. Hentikan. Itu
sesuatu yang lebih menenangkan, bersinar terang, luar biasa. Aku hanya tidak tahu bentuknya. Mungkin seperti musim di mana bunga bersemi. Ah, tidak, bukan itu. Daun-daun hijau, rumput ilalang yang bergerak senada dengan angin yang bertiup lembut. Ah, bukan itu juga. Meski begitu, aku tetap menunggu dengan hati yang berdebar. Bukan itu. Ini juga bukan. Aku hanya bisa kembali memeluk kantong belanjaan sambil gemetaran. Menunggu detik demi detik. Tolong jangan lupakan aku. Jangan menertawakan diriku yang hari demi hari menjemput seseorang di stasiun, namun selalu pulang dengan tangan kosong. Tolong ingat selalu diriku dalam hatimu. Nama stasiun ini, aku tidak akan memberitahukannya kepadamu. Meskipun tidak mengatakannya, kau pasti akan bisa menemukanku. Suatu hari nanti.